Oke, kita akan memulai perkuliahan kembali. Sebelumnya kita sedang membahas himpunan dan terakhir kita membahas mengenai hukum-hukum himpunan. Kemudian lanjut kita akan membahas konsep mengenai prinsip dualitas. Oke, apa itu prinsip dualitas? Itu adalah dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Maksudnya apa? Contoh misalkan di Amerika, kemudi mobil itu di kiri depan, sedangkan di Inggris atau juga di Indonesia itu kemudi mobil di kanan depan. Kemudian ada peraturan di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan. Pada jalan yang berlajur banyak, jalur kiri untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok ke kanan boleh langsung. Di Inggris, itu kebalikannya atau di Asia, mobil berjalan di jalur kiri, jalur yang banyak itu lajur kanan untuk mendahului, dan kalau di lampu merah, belok kiri boleh langsung. Nah, ini disebut dengan prinsip dualitas. Konsep kiri dan kanan itu dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut sehingga peraturan yang di Amerika Serikat juga dapat berlaku pula di Inggris. Itu yang disebut dengan prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti ini, union, intersection, dan komplement. Jika S dualitas ya, ini S dualitas diperoleh dari S dengan mengganti union kita ganti dengan join. Join kita ganti dengan union. Himpunan kosong kita ganti dengan universal. Universal kita ganti dengan himpunan kosong. Ini yang disebut dengan komplement atau dualitas. Kenapa kita membahas ini? Dualitas dengan kata lain adalah seperti mirror atau kebalikan, seperti itu. Nah, hukum identitas misalkan A dijoinkan dengan nul, hasilnya A. Kalau didualkan ya kita tinggal ganti. Ininya kita ganti dengan join kita ganti dengan intersection, or kita ganti dengan and, null kita ganti dengan universal. Sama juga hukum yang sebelumnya kita jelaskan, kita tinggal ganti saja bagian-bagian ini. Dan juga hasilnya juga kita ganti. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau komplement ya ini tetap sama komplementnya. Kita ganti operator dan kalau ada universal kita ganti jadi null dan null jadi universal. Dan juga kurang lebih juga sama bisa kalian cari sendiri. Tinggal hanya diganti operatornya. Nah, ini juga contoh saja, tinggal kalian ganti operatornya, tinggal kalian ganti. Kemudian setelah itu, setelah prinsip dualitas ada juga prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi coba ilustrasinya sebagai berikut. Ada dua buah himpunan A dan B. Ini adalah kardinalitas atau jumlah anggota. A or B atau A join B itu total atau kardinalitasnya adalah jumlah anggotanya adalah jumlah anggota dari A, jumlah anggota dari B dikurang jumlah anggota A dan B. Ini adalah disebut prinsip inklusi-inklusi. Hukum A, kemudian ini adalah simetrik kemarin, sebelumnya sudah dijelaskan. Kurang lebih juga sama operatornya. Oke, ini hanya hukum, bisa kalian langsung masukkan ini contoh, bisa kalian hitung satu-satu seperti ini. Kalian hitung jumlahnya berapa, benar atau tidak, seperti itu. Ini juga kurang lebih sama. Ini tinggal dipecah, kalau ada 3 himpunan, ini tinggal dipecah. Dan kalau ada banyak himpunan, bisa dipecah juga dengan rumus seperti ini, terlalu kompleks. Tapi kurang lebih hanya untuk cukup tahu. Ini latihan, ini ada solusinya. Kemudian ada istilah partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong. A1, A2, dan seterusnya dari A. Sedemikian sehingga A1 jika digabungkan dengan A2 dan A3, A4 seterusnya itu menjadi A. Maksudnya A1 itu pecahan, A2 adalah pecahan bagian daripada A. Ya, kemudian A1 jika diiris, di join atau di end kan dengan A2 misalkan AI, AJ, kombinasi 1, 2, 1, 3 berapapun, itu hasilnya tidak mungkin itu hasilnya sama dengan nul jika
I bukan sama dengan J. Jadi A1 jika di AND-kan dengan A2 otomatis tidak ada irisan seperti itu atau disjoin. Contoh A 1, 2, 3 sampai 8, maka 1, himpunan ini himpunan dalam himpunan, himpunan 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6 adalah partisi dari A. Himpunan 1, himpunan, jadi partisi itu himpunan dalam himpunan. Tetapi 1 ini tidak sama, kalau diiris dengan 2, 3, 4 itu kan tidak ada irisannya, tidak ada N-nya, seperti itu. Hasilnya himpunan kosong. Oke, kemudian himpunan ganda. Himpunan ganda adalah himpunan yang elemennya boleh berulang. Nggak harus berbeda, bisa sama, itu disebut dengan himpunan ganda. Contoh, himpunan ganda adalah seperti ini. Di dalamnya adalah ada himpunan dalam himpunan 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 4, dan himpunan kosong. Multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Contoh M, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Multiplitasnya adalah 0 dan 4. Jadi jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Jadi kemunculan daripada angka 1 ada 1, 2, 3, 4, angka 0, 1, 2, 3, 4. Kalau, ini multiplisitas 0, jadi maksudnya jumlah kemunculan dari 0 ada 1, 2, 3, 4. Kalau multiplisitas dari 1 juga ada 4. Kemudian himpunan setnya merupakan contoh khusus dari suatu multiset, yang dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Jadi maksudnya ini himpunannya ini elemennya 0 dan 1, tapi dia berulang. Kardinalitas dari satu multiset didefinisikan sebagai kardinalitas jumlah anggota itu sebagai kardinalitas himpunan padannya. Dengan mengasumsikan elemen-elemen dalam multiset semuanya berbeda. Jadi maksudnya ini setiap walaupun anggotanya sama, maksudnya secara jumlah, maksudnya secara definisi angka 1, tapi itu merupakan suatu anggota yang berbeda, seperti itu. Terus operasi antara dua buah multiset, misalkan P, kita mau operasi P OR key. P atau ini union key. Ini ada multiset berarti ada yang berulang. Ini A-nya 3 kali, D-nya 2 kali, A-nya 2 kali, C-nya 2 kali. P diunionkan dengan key, hasilnya adalah diperhatikan A-nya 3, A-nya tetap 3, kita ambil yang paling besar. Ini ada 3, ini ada 2, kita ambil yang paling besar. Kemudian C di sini 1, C di sini 2, kita ambil C yang paling besar. D di sini 2, D di sini nggak ada, ya kita masukkan D. Itu cara operasi join atau union atau operasi OR dari multiset. Lawan pasangannya kalau N atau ini join seperti itu multiset, ya berarti kita contohkan sama seperti di atas. Kita ambil yang paling kecil. Ini A-nya 3, A-nya 2, kita ambil A yang paling kecil. Kita ambil di sini C, di sini C1, di sini C2, di sini kita ambil C1. Di sini ada D, tapi di sini nggak ada D, kita tidak ambil. Di sini ada B, di sini tidak ada B, kita tidak ambil. Kebalikannya, kalau tidak ada yang sama, kita tidak ambil. Sedangkan di sini, kalau ada yang tidak sama, kita tetap ambil. Seperti itu. Ini kalau operasi P dikurang Q. Kita langsung aja ke contoh. Misalkan seperti ini, A-nya 3 kali, B 2 kali, C sekali, D 2 kali, A 2 kali, B 3 kali, maka P kurang Q ya berarti kita tinggal kurangkan saja. A-nya 3, A-nya 2, berarti A-nya tinggal 1. B-nya 2, B-nya 3, otomatis ini habis. D-nya 2, D di sini nggak ada, D-nya di sini, D-nya sini 2, D-nya di sini 2, D-nya maka habis. E di sini tidak ada, maka tidak dikurangi. Di sini ada F, karena di sini tidak ada F, ya kita tidak perlu ditambahkan. Kan operasi kurang, jadi sisanya adalah A, E. Kalau P ditambah dengan Q, maka ini contoh ada 2, B, C, C, A, B, D, ya kita tinggal jumlahkan semua. A-nya 2, A-nya 1, A-nya jadi 3. B-nya 1, B-nya 2, di sini B-nya jadi 3. Di sini ada C, di sini tidak ada C, kita masukkan C, di sini ada D, tidak ada di sini tidak ada D, kita masukkan di totalnya jadi ada D. Jadi semua dimasukkan. Itu bedanya kurang dan tambah. Oke,
Pembuktian proposisi perihal himpunan. Jadi proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Jadi proposisi itu juga bisa kita gunakan dalam himpunan. Kita udah tahu bahwa proposisi itu adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Proposisi dapat berupa kesamaan. Contoh, buktikan, ini ada sebuah kalimat, buktikan A dan B or C, yang saya sebut seperti itu, sama dengan seperti ini. Ini contoh aja, nggak perlu dibuktikan, tapi ibaratnya ini bisa kita buktikan ada nilai kebenaran. Ini bisa kesamaan, bisa implikasi. Jika ini himpunan ini, maka berlaku operasi himpunan seperti ini. Jika operasi himpunan ini dan operasi himpunan ini, maka berlaku operasi himpunan ini. Contoh, kita bisa terapkan implikasi. Terus kita bisa juga buktikan dengan diagram Venn. Misalkan A, B, C adalah himpunan. Buktikan yang tadi ini, coba buktikan ini dengan diagram Venn. Ya udah, kita tinggal bikin aja. Pertama, B digabung dengan C. B digabung dengan, pertama yang ini dulu nih, A dan B, U dan C. A diiris dengan gabungan B dan C. Gabungan B dan C adalah ini, full ini. Ini harusnya saya ada pewarna. Jadi intinya pertama nih semua area yang ada di sini diiris dengan A. Berarti kan yang diiris dengan A cuma yang ini aja. Sedangkan yang ini A dan B. Pertama A dan B diiris dulu. A dan B itu pasti yang ini. A dan C yang mana? A dan ini C ya, ini C. C. A dan C, berarti yang ini. Terus kita gabung, ya udah tinggal kita gabung aja seperti itu. Terus ya udah kita buktikan ternyata ini sama dengan ini. Dari segi gambar sama. Ini sama dengan ini. Ini yang ini yang ini. Maka benar secara diagram Venn. Diagram Venn itu lebih ilustratif. Kita juga bisa menggunakan dengan tabel kebenaran. Ya, dengan prinsip sama. Ini union itu sama dengan OR. Kita bisa seperti itu. Ya, kalian tinggal masukkan aja ke persamaan ini masing-masing. Sama seperti tabel kebenaran di logika. Hasilnya ini pasti sama antara kiri dan kanan. Maksudnya yang sini, yang kiri ini sama dengan dan yang kanan. Itu pasti sama. Ini yang kiri, ini yang kanan. Terus kita juga bisa pakai menggunakan persamaan-persamaan atau dengan aljabar. Kita bisa pakai hukum-hukum, hukum distributif, hukum komplement, tapi identitas. Tapi ini cara yang paling susah. Karena kita harus hafal setiap hukum, nanti hasilnya harus sama. Seperti itu. Oke, ini juga contoh menggunakan hukum. Kalian bisa coba cek sendiri. Ini juga bisa kalian contoh nih menggunakan hukum, distributif, komplement, identitas. Ini kalau menurut saya kurang gitu bagus karena kita harus hafal hukum dan pola-polanya. Kita juga bisa menggunakan pembuktian dengan menggunakan definisi. Ini lebih susah lagi. Metode ini digunakan membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk persamaan, tapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Ini biasanya dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Ini agak susah ya. Intinya, ini ada contoh misalkan A dan B himpunan. Jika A dan B diiris himpunan kosong, A dan B himpunan kosong, dan A subset dari B or C, maka A subset dari C. Nah, ini kita harus tahu dua dari definisi masing-masing seperti itu. Nah, ini mirip seperti logika dan ini paling sulit. Kalian bisa baca sendiri, tapi ini membutuhkan kayak semacam penalaran. Lebih susah ketimbang dengan ini, hukum. Kalian harus paham definisi dari setiap hukum. Oke, ini ada contoh juga, kalian juga bisa lihat. Ini pakai definisi-definisi. Ini campuran definisi dengan hukum. Bisa pakai definisi, bisa hukum. Oke, sekarang sudah cukup kita ngebahas mengenai himpunan secara matematis. Sekarang kita coba implementasi, walaupun hanya ilustrasi. Di dalam bahasa pemrograman, itu ada salah satu bahasa pemrograman Pascal ya, walaupun sudah lama, mungkin sudah sangat jarang dipakai mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang low level, maksudnya mesin seperti itu. Untuk aplikasi web udah nggak ada lagi pakai Pascal. Nah, ini contoh untuk Pascal, tapi selain Pascal juga sebenarnya bisa ini diilustrasikan ke Java, bisa juga Java seperti ini. Bahasa pemrograman itu menyediakan tipe data khusus untuk himpunan yang bernama set.
Tipe set menyatakan himpunan kuasa dari tipe ordinal. Ordinal itu yang dapat dihitung. Integer atau karakter. Contoh, jadi di pemrograman itu tipe dari variabel yang pernah kita coba itu di Python itu juga adalah sebuah set atau himpunan. Set itu himpunan di sini. Jadi misalkan huruf besar A sampai huruf besar Z, A, B, C, D, E, F, G, itu adalah himpunan. Terus kita bisa bikin sebuah variabel huruf Q, itu tipenya adalah huruf. Huruf. Jadi misalkan di sini ada huruf besar A, 1, 2, 3, huruf ini adalah himpunan dari huruf besar. Terus kita bisa bikin variabel huruf Q adalah tipenya huruf. Kalau kalian masih ingat di Python. Nilai untuk huruf Q A, B, C, D, E, F, G, sampai Z dapat diisi dengan pernyataan berikut. A sampai Z. Bisa A, C, D, M doang, bahkan himpunan kosong. Nah, ini real. Kita bisa isikan variabel di Python huruf A, B, C, D, E, F, G, dan juga himpunan kosong. Terus operasinya juga kita bisa gabungin sama persis. Penjumlahan, irisan, penjumlahan itu gabungan, union, irisan N itu bisa menggunakan perkalian dan selisih OR. Dan hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Terus uji keanggotaan sebuah elemen dalam himpunan dengan menggunakan operator in seperti contoh berikut. Jadi A in huruf Q, ini A ada nggak di dalam huruf Q? Kita bisa juga pakai operator if then. Kalau A ada di dalam huruf Q, maka misalkan kita print benar seperti itu. Terus kita bisa juga nih dalam pemrograman DLP, himpunan atau set sering digunakan untuk mengindikasikan flag. Flag itu ya namanya flag bendera atau penanda. Misalkan himpunan icon untuk window. Misalkan ini ya agak susah ya. Ini lebih terkait sama di Windows. Misalkan ada flag B system menu, B minimize, B maximize. Ini flag ini maksudnya semacam variabel yang menyimpan nilai 0 dan 1. Kita bisa bilang nih huruf ini adalah himpunan dari ya kita bisa bikin B system menu A, B, C dan macam-macam. Nah di pemrograman ini banyak ibaratnya flag seperti itu. Flag di Python juga ada flag misalkan flag kalau misalkan sistemnya reboot, reboot maksudnya di restart kembali atau shutdown seperti itu. Ini nilainya 01 seperti itu. Nah ini contoh ilustrasi kalau ini sebenarnya himpunan icon untuk di ini Windows Media Player zaman dulu. Di sistem menu lebih minimize sih, maksudnya kalau di, apakah dia di minimize, apakah di maximize seperti itu. Apakah dia set sistem menu, apakah dia lagi memilih sistem menu yang mana seperti itu. Oke, mungkin singkat pertemuan yang kali ini jadi kurang lebih itu untuk himpunan. Jadi mungkin fokus perkuliahan kita sampai di himpunan. Setelah ini saya akan cari lebih yang aplikatif untuk demo kita. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung di komen. Oke, terima kasih.